Selamat malam, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk Anda semua, sahabat cahaya kehidupan. Terima kasih buat Anda yang sudah subscribe, yang sudah like, dan tentunya yang selalu membagikan link video cahaya kehidupan kepada teman-teman Anda, kepada grup WA Anda, ke status WA Anda, dan tentunya ke banyak orang lainnya. Ketika Anda membagikan link cahaya kehidupan, berarti Anda sedang berbagi kebaikan kepada orang lain. Dan pasti kebaikan itu kembali kepada Anda sendiri. Ini sudah hukumnya. Di semesta bekerja bahwa apapun yang Anda lakukan, kembali kepada Anda sendiri. Di Al-Quran, ada ayat yang mengatakan bahwa setiap perbuatan kembali kepada pelakunya sendiri. Jadi, kalau Anda ingin kembalinya kebaikan, maka kerjakan yang baik-baik saja. Kerjakan yang penuh dengan kesenangan saja. Tidak perlu mengerjakan sesuatu yang negatif, sesuatu yang jelek, sesuatu yang merusak orang lain, mengambil hak orang lain. Itu sesuatu yang berdampaknya buruk kepada Anda. Percuma. Kenapa sih suka negatif sama orang, negatif sama keadaan, negatif sama sesuatu? Gak ada gunanya. Marah kepada sesuatu hal, emosi gak ada gunanya kan? Tenang saja, di semesta ini sudah ada aturan-aturan yang luar biasa, sudah ada hukum-hukum Tuhan yang bekerja, dan kalau kita mengenalinya, kita sudah tahu aturannya, kita ikut aturan Tuhan. Percaya deh, hidup Anda pasti penuh dengan kebaikan. Hidup Anda pasti penuh dengan sesuatu yang menyenangkan. Berbuat baik, kembali kebaikan kepada kita sendiri. Hari ini, hari Senin tanggal 28 Maret 2022. Bagaimana kabar Anda di hari Senin ini? Hari yang bagi sebagian orang, hari yang mungkin sibuk karena Senin sudah libur gitu ya. Tapi juga ada orang yang Seninnya santai-santai saja. Saya tadi juga santai meskipun saya tadi ke kantor, tapi saya kantor tadi agak siang. Jam berapa tadi ya? Habis nganter kakak gitu ya. Jadi saya ke sekolahnya kakak dulu, kemudian baru ke kantor. Sebelum ke kantor saya mampir ngopi sebentar di salah satu kafe di Surabaya karena ada janjian meeting dengan partner bisnis. Kemudian ke kantor, di kantor sampai jam 12. Lalu saya ke kampus sampai kampus jam 1, jam 3 saya sudah on the way ke rumah. Tadi kemudian jam berapa tadi ya? Jam 4 sampai di rumah. Ada mamanya sudah datang, istri saya, ada kakak, ada adik di rumah. Sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan ketika kita selalu berpikirnya baik, berpikir yang yang positif saja, tidak perlu menggunakan pikiran-pikiran yang negatif, ngelihat orang, ngelihat sikap orang, nggak ada gunanya. Kalau Anda tidak suka, nggak usah dilihat, beres. Kalau Anda tidak mau melihatnya, ya tutup mata saja gitu ya. Di hari Senin ini tadi saya ketika masuk ke parkiran kantor gitu ya, saya lihat ada pecahan kaca, nggak tahu pecahan kacanya siapa, ada di tempat parkir sebelah mobil saya. Pecahan kaca ini posisinya berdiri, jadi kalau kena ban mungkin bisa pecah atau kena kakinya orang bisa sakit gitu ya. Ada beberapa pecahan kaca, mungkin tadi ada yang jatuh sesuatu tapi lupa membersihkan. Kemudian karena saya lihat, saya bersihkan, saya beresin gitu ya, pakai kaki saya beresin, saya ngambil sapu mobil tuh yang kecil, saya beresin. Tujuannya apa? Tujuannya supaya saya hidupnya selalu penuh kebaikan. Kenapa? Karena saya berbuat baik, meminggirkan pecahan kaca tadi.
Coba deh kalau kaca itu kena ke orang lain, sakit kan? Apalagi kena ke teman Anda, sakit. Nah, Anda bisa pikir seperti itu. Jadi kalau ada sesuatu yang negatif di sebelah Anda, di sekitar Anda, beresin saja. Tidak usah berharap nanti saya dipuji orang, nggak ada gunanya gitu. Jadi yang penting Anda berbuat baik itu untuk ya kita sendiri, untuk Anda sendiri. Bersikap baik untuk Anda sendiri, berbuat baik untuk kita sendiri, supaya apa? Supaya Tuhan membalasnya kebaikan. Makanya saya sering mengatakan, kalau hidup Anda tidak baik dan Anda merasa sudah berpikir baik, sudah merasa bersikap baik, tapi hidupnya masih tidak baik, maka ini ada yang keliru, ada yang salah dalam makna di kepala Anda, dalam persepsi Anda tentang berbuat baik. Mungkin Anda beranggapan apa yang Anda pikirkan itu baik, tapi ternyata tidak baik. Seperti hari ini, tadi ya, ketika saya dapat telepon dari seseorang, dia belum belajar kelas AMC, dia mengatakan bahwa, Pak Firman, saya tuh sudah rajin ibadah, sudah rajin sedekah, sudah rajin puasa, sudah sering bantu orang, tapi saya kena hutang berat, tak bisa bayar, kemudian saya tidak punya mobil, tak punya rumah, masih ngontrak. Saya bingung. Semua bisnis saya sudah kerjakan, semua pulang usaha sudah saya kerjakan, tapi serasa mentok. Apa yang salah? Terus saya bilang, yang salah program di kepala Bapak. Jadi ketika Bapak tadi bilang sudah ibadah, sudah semuanya, itu bagus. Tapi yang utama harus Bapak lakukan adalah bagaimana Bapak mengenali program di kepala Bapak. Sudahkah Bapak isi pikirannya itu mengkayakan? Sudahkah isi pikirannya itu suatu yang membuat sukses? Kalau isi pikiran Bapak belum mengkayakan, masih takut sama uang, maaf, ketika Bapak ibadah itu juga tidak akan narik uangnya, karena pikiran manusia itulah yang menjadi magnet utama menarik semua kejadian di hidup Bapak. Bapak ini kemudian berkata, terus harus gimana Mas? Bapak harus belajar. Karena kalau hanya lewat telepon seperti ini, saya nggak mungkin bisa jelasin satu-satu, kan jadi panjang. Terus saya bilang, Bapak mungkin kalau untuk awal bisa coba baca dulu buku saya 10 keajaiban pikiran ya, supaya terbuka pemahamannya bahwa semua itu dari pikirannya. Nah, ini juga mungkin sebagian dari Anda merasakan, saya sudah berbuat baik, sudah beribadah dengan baik, sudah rajin ibadah, tapi kenapa? Lalu Anda menganggap bahwa Tuhan belum ngasih, Tuhan masih menguji. Ini Anda sedang berprasangka jelek sama Tuhan. Anda sedang berpersepsi buruk kepada Tuhan. Padahal Tuhan itu maha baik, Allahnya itu maha baik. Tapi banyak orang salah dalam mengenali Allahnya, mengenali Tuhannya. Lalu muncullah persepsi-persepsi yang jelek, muncullah prasangka-prasangka yang negatif. Padahal segala keburukan yang ada di hidup manusia itu adalah hasil dari apa yang ada di pikirannya, hasil dari program yang ada di kepalanya. Jadi yang harus dikerjakan dulu adalah memperbaiki isi kepala, memperbaiki program yang ada di pikiran Anda. Ketika programnya sudah bagus, pikirannya sudah mengkayakan, pasti Tuhan memudahkan semuanya. Pasti hidupnya jadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan ingat, Allah itu menunggu Anda untuk berubah. Kalau Anda sudah berubah, maka pasti semua juga berubah. Kuncinya ada di diri Anda. Anda mau berubah atau tidak? Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.